Tutorial registrasi produk hewan. Yang pertama sekali diperlukan adalah Bapak dan Ibu masuk ke dalam halaman OSS dan masukkan akun Bapak dan Ibu. Kemudian login. Setelah itu akan muncul menu dan Bapak dan Ibu silakan pilih untuk PBUMku. Lakukan permohonan baru. Kemudian Bapak dan Ibu akan dialihkan ke dalam KBLI yang Bapak Ibu miliki. Kemudian pilih salah satunya. Kemudian dicari menu untuk perizinan registrasi produk hewan. Oke. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu akan nampak seperti ini kembali. Pilih ke KBLI yang akan diajukan sesuai dengan produk yang akan diregistrasikan. Selanjutnya akan dialihkan ke dalam menu Simpol PKH. Nah, di sini Bapak dan Ibu kemudian bisa melakukan pengajuan. Oke. Di sini Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi data unit usaha, mulai dari penanggung jawab, kemudian jenis kegiatan, dan semua data ini harus terisi Bapak dan Ibu sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki di dokumen perusahaan. Kemudian penanggung jawab ini harus disertakan dengan email dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungin. Oke, kemudian kategori produk dipilih, kemudian jenis produk hewannya, kemudian jenis pengolahannya, gitu ya. Dan kemudian ini Bapak dan Ibu bisa memilih beberapa pilihan opsi jika memang dilakukan beberapa proses di unit usaha Bapak dan Ibu. Kemudian asal bahan baku Bapak dan Ibu bisa pilih dalam atau luar negeri. Kemudian masukkan kepemilikan usaha, jika milik sendiri maka pilih milik sendiri. Dan kemudian masukkan nomor kontrol veteriner unit usaha. Kemudian ini adalah data untuk pemasaran. Bapak dan Ibu bisa isi beberapa data di situ. Di sana disiapkan seluruh provinsi, bahkan untuk luar negeri juga ada. Jika Bapak dan Ibu melakukan ekspor, maka pilih untuk masukkan luar negeri, lalu disubmit. Kemudian di sini Bapak dan Ibu akan muncul lagi pengisian untuk detail dari produk hewan, mulai itu nama dagang, kemudian kode HS, keterangan, dan kemasan. Bapak dan Ibu bisa memilih drop down pilihan yang ada di sistem sesuai dengan kondisi kemasan Bapak dan produk hewan Bapak dan Ibu yang akan diregistrasikan. Kemudian di sini ada pilihan juga dalam manufacturing jika memang produk hewan tersebut diproduksi secara maklon. Jika tidak, maka ini dilewatkan. Setelah itu disimpan, kemudian dilanjut lagi untuk mengisi hasil uji atau hasil COA yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi selain melampirkan COA, Bapak dan Ibu juga harus mengisi detail pengujian itu di dalam sistem Simpol. Jadi untuk semua parameter, untuk mikrobiologi, maka kelima sampel tersebut harus diisikan ke dalam sistem. Kemudian ditambahkan. Kemudian tambahkan lagi untuk menambah detail sampel selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa pilih menu tambahkan lagi seperti itu. Demikian seterusnya sampai dengan semua hasil uji yang ada di COA terinput di dalam sistem, karena ini adalah bagian salah satu yang akan diverifikasi oleh verifikator, dan jika terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian antara COA dan inputan, maka akan terjadi penolakan. Juga sama halnya jika Bapak dan Ibu tidak mengisi inputan ini, maka akan dilakukan penolakan oleh verifikator. Jadi tolong dipastikan bahwa Bapak dan Ibu mengisi semua hasil uji yang tercantum di dalam COA ke dalam sistem. Karena ketika nanti QR code untuk registrasi produk hewan di-scan, maka semua data ini akan muncul di sistem. Kemudian setelah hasil uji ini ditambahkan, Bapak dan Ibu bisa menyimpannya seperti itu dan dapat lanjut ke dalam proses selanjutnya. Nah, di sini di video masih ada penginputan untuk hasil uji residu antibiotik. Jadi selain mikrobiologi, residu, dan juga organoleptik, semuanya Bapak dan Ibu input ke dalam sistem. Di situ ada data untuk untuk tempat pengujian ada laboratorium, dan kami sudah masukkan beberapa laboratorium yang sudah terakreditasi dan sudah terlist dalam sistem Simpol, dan juga ada parameter pengujiannya, ada hasil ujinya, ada nama sampelnya, dan juga ada tanggal ujinya. Pastikan semua data ini terinput.
untuk menghindari penolakan dari verifikator untuk verifikasi teknis hasil uji. Oke, ini cukup panjang, tapi Bapak dan Ibu harus benar-benar memastikan bahwa ini terisi dengan sempurna Bapak dan Ibu sesuai dengan COA. Oke, bagian ini cukup panjang, cukup memakan waktu, tetapi ini kami rekam untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu tidak skip step ini, gitu. Karena banyak pelaku usaha yang dia submit COA tanpa menginput isian hasil dari COA di sistem, gitu. Dan itu akan memperpanjang proses verifikasi karena akan ada penolakan di situ. Jadi hasil uji ini Bapak dan Ibu akan disesuaikan dengan produk yang akan diregistrasikan. Bahwa registrasi produk hewan ini mempersyaratkan uji mikrobiologi, organoleptik, dan residu. Seperti itu. Dan detail pengujian tercantum di dalam Kapdirjen 385 tahun 2023 dan di sana akan ada detail pengujian setiap produk. Karena setiap produk itu akan memiliki parameter pengujian yang berbeda. Tetapi untuk mikrobiologi, untuk angka lempeng total, di sini dipersyaratkan 5 sampel, kemudian salmonella juga 5 sampel, staphylococcus juga 5 sampel, tetapi untuk residu hanya diperlukan 2 sampel. Sedangkan untuk organoleptik kami mempersyaratkan 1 sampel. Dan itu semua harus berasal dari laboratorium yang terakreditasi dan maksimum 6 bulan terakhir. Jadi COA yang disubmit adalah maksimum 6 bulan terakhir. Karena jika Bapak dan Ibu mensubmit COA yang diterbitkan lebih dari 6 bulan, itu akan terjadi penolakan di verifikator teknis. Oke, ini sudah sampai organoleptik, berarti mikrobiologi sudah oke, kemudian tambah lagi dengan tadi residu, dan kemudian organoleptik. Jadi Bapak dan Ibu tetap harus input semua, walaupun Bapak dan Ibu sudah melampirkan COA di dalam file yang dilampirkan, yang diunggah seperti itu. Oke, setelah dari sana Bapak dan Ibu bisa melakukan cetak surat. Jadi registrasi ini memiliki persyaratan ada surat permohonan dan surat pernyataan keabsahan dokumen, dan Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi membuat secara manual karena di sistem setelah Bapak dan Ibu mengisi data maka akan auto generate dan Bapak Ibu tinggal mendownload dan kemudian memprint di atas kertas kop perusahaan yang kemudian ditandatangani dan diberi materai. Dan kemudian dokumen itu di-scan kembali untuk kemudian diunggah sebagai persyaratan. Nah, kemudian diunggah surat permohonan, kemudian diunggah juga sertifikat nomor kontrol veteriner, dan untuk menjadi perhatian bahwa sertifikat nomor kontrol veteriner yang diunggah adalah sertifikat nomor kontrol veteriner yang masih berlaku atau masa surveillance-nya aktif. Kemudian diunggah juga hasil uji mutu COA-nya seperti itu. Kemudian diunggah juga sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.
dan dokumen lainnya, dan rancangan label. Jadi rancangan label Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa menyertakan foto produk di bagian bawah setelah rancangan label dilampirkan. Jadi dalam rancangan label ini kami meminta Bapak dan Ibu melampirkan rancangan label produk yang akan diregistrasikan dan disertai dengan foto produk foto produk dari berbagai sisi. Kemudian dokumen yang diunggah, kemudian dokumen lainnya. Nah, dokumen lainnya ini berisi KTP, NPWP, pemilik usaha, kemudian profil perusahaan, alur proses, kemudian sertifikat jaminan keamanan jika memiliki atau minimal NKP, kemudian dokumen sistem telusur, yang dikumpulkan dalam satu file yang kemudian diunggah di dalam dokumen lainnya. Kemudian unggah juga surat pernyataan sah dan benar yang tadi di-download di dalam dari sistem seperti itu. Dan setelah dipastikan semuanya sudah terisi datanya, maka Bapak dan Ibu bisa mensubmit, mengklik simpan. Bisa dicek kembali sebelum disubmit untuk data, baik itu data dari produk, data pengujian, bahkan dokumen-dokumen yang akan dilampirkan. Lalu klik kembali, akan muncul menu seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian lakukan pengiriman. Bapak dan Ibu bisa melihat draft. Draft ini adalah draft PBUMKU yang akan Bapak dan Ibu terima jika nanti sudah terbit nomor registrasinya. Dan di sini ada QR code yang Bapak dan Ibu bisa copy untuk dicantumkan ke dalam rancangan label, dan ada draft nomor registrasi yang notabene nanti akan dicantumkan di draft rancangan di rancangan label. Kemudian setelah diperiksa kembali dan sudah dianggap benar dan memastikan bahwa dokumen sudah diunggah secara menyeluruh, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik untuk mengirim. Dan ini adalah menu untuk mengetahui step-step sudah sampai di mana proses registrasi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ini adalah bentuk QR code draftnya, dan itu tetap sama. Itu ubah dan bawah klik adalah kirim. Jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa kirim dan akan keluar notif pengiriman berhasil. Maka Bapak dan Ibu sudah berhasil mengirimkan permohonan registrasi produk hewan. Dan Bapak Ibu bisa memantau di sistem untuk setiap step yang berjalan seperti itu.